dalam tabrakan buak. Ini adalah atas izin Allah, walaupun mungkin penyebabnya tidak waspada. Ketika ditipu orang buak, itu juga atas izin Allah, walaupun penyebabnya mungkin kurang hati-hati. Ketika apa ini kalau di kampus ya, tidak lulus ujian, stres, tidak lulus, nangis, itu juga atas izin Allah, walaupun mungkin kita kurang persiapan, kurang belajar. Ketika kita diberi kemudahan, diberikan rezeki, jualannya laris, stres, itu juga atas izin Allah. Jadi semuanya yang terjadi ini adalah atas izin Allah. Kita semua sudah hafal, sudah paham. Sudah hafal, sudah paham. Cuman apakah hal ini sudah kita terapkan pada kehidupan kita? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketika kita diberikan kenikmatan mungkin senang-senang saja, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi ketika kita diberikan ujian, cobaan, masalah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilaih mamaral layali wa tulat dawam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilaih mamaral layali wa tulat dawam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilaih mamaral layali wa tulat dawam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilaih mamaral layali wa tulat dawam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam.
salatan tadumu wa tuhda ilaih wa mara layali wa tula dawam. Allahumma shalli wa sallim ala Nabiina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tuhda ilaih wa mara layali wa tula dawam. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Shalawatuhu wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita bisa silaturahim, bisa bermuwajahah face to face, walau via online, via virtual. Insyaallah tidak mengurangi hikmat kita dalam sharing ilmu, sharing pengalaman. Khususnya pada kesempatan kali ini kita mengkaji ngaji rasa kehidupan, ngaji rasa kehidupan, dan di sini kita sampai pada bab 7 dengan judul cara Allah mendidikmu. Cara Allah mendidikmu. Di sekarang malam hari ini adalah hari Rabu, malam Kamis. Ini saya langsung online dari Pondok Pesantren Fathul Huda, di mana pesantren ini yang sedang kami rintis, kami bangun, tentunya atas support ya semuanya, semua pihak, dari yang ada di masyarakat sekitar daerah sini, juga saudara-saudaraku dimanapun berada yang sudah berdonasi. Insya Allah semoga infak sedekahnya dicatat sebagai amal jariah yang terus mengalir pahalanya kepada Anda semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di channel ini, di deskripsi, di tentang ya about, itu ya about atau tentang channel, di sana ada rekening sudah atas nama Ponpes Fathul Huda. Silahkan bagi yang mau menginfakkan sebagian hartanya bisa langsung ditransfer ke sana. Jadi ini salah satu kegiatan kita di rutin tiap Rabu malam Kamis. Di sini kita adakan namanya majelis ngopi. Majelis ngopi ngaji rasa kehidupan. Yang kita bahas adalah menggunakan referensi ini, jadi ngaji rasa kehidupan. Jadi yang kita bahas itu adalah bagaimana kehidupan sehari-hari, berbagai permasalahan kita bahas di sini. Kemudian di hari-hari lain ya, tentunya kegiatannya yang malam hari ya,
itu kita keliling ya, dari musola ke musola, dari daerah ke daerah lain. Di sana kita buat agenda namanya terapi umat. Terapi umat ya, insya Allah nanti kita update juga di sini di Ahlis Update, kita update juga kegiatannya. Jadi kita memberikan terapi kepada masyarakat yang dimulai dengan terapi doa, kemudian juga terapi lainnya seperti bekam, kemudian totok ya, dan sebagainya, macam-macam ya. Jadi kita visit ya. Sehingga harapannya Ponpes Fathul Huda ini makin membawa manfaat untuk umat. Seperti itu. Baiklah, kita mulai. Cara Allah mendidikmu. Bila kau dibahagiakan oleh orang, itu adalah cara Allah mendidikmu agar kau pandai membahagiakan. Bila kau disakiti orang, itu juga cara Allah mendidikmu agar kau jangan sampai menyakiti orang. Bila kau merasa bahagia diberi, itu adalah cara Allah mendidikmu agar kau suka memberi. Jadi itu cara Allah mendidikmu. Jadi ketika kita diberikan kebahagiaan, kesenangan, maka itu sebetulnya adalah cara Allah mendidik kita agar kita pandai membahagiakan orang lain. Jadi bagaimana kita bisa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi ketika kita dibahagiakan oleh orang lain, jadi ketika orang lain ya, memberikan sesuatu kebahagiaan pada kita, kemudian kita senang ya, maka itu artinya Allah sedang mendidik kita agar kita juga berbuat seperti itu pada orang lain. Jadi kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Sebaliknya, ketika kita disakiti orang dan kita sakit, kita sedih, maka itu adalah cara Allah mendidik kita agar kita jangan sampai berbuat seperti itu. Nah, itu ya. Jadi perbuatan baik itu untuk ditiru, perbuatan jelek itu untuk dijauhi. Ya. Jadi jangan terus kita disakiti orang kemudian kita menyakiti orang. Ya, apa bedanya kita dengan mereka? Jadi ketika kita diberikan disakiti, dizalimi, maka itu adalah cara Allah mendidik kita agar kita jangan sampai melakukan hal seperti itu. Ya. Jadi cara Allah mendidikmu. Maka di sini nantinya akan muncul yang dinamakan husnul dzan billah, berprasangka baik kepada Allah. Ya, ini Allah sedang mendidik saya ini. Jadi ketika kita dikasih ujian, cobaan, kasih masalah, apapun itu bentuknya, ya ini Allah sedang mendidik saya. Agar apa? Ya agar lebih kuat. Gitu loh. Ketika kita diberikan kesenangan, kebahagiaan, maka ini juga cara Allah mendidik kita agar apa? Agar kita bisa bersyukur. Makanya kuncinya manusia itu dua. Ketika diberikan kenikmatan, ya kita bersyukur. Ketika diberikan ujian, cobaan, ya kita sabar. Dia cukup dua itu, syukur dan sabar. Insya Allah selamat. Ya. Makanya kita mengaji rosok kehidupan ini, kita memahami karakter seperti apa sih manusia itu, kemudian bagaimana perangainya, karakternya manusia ini, dan kita sebagai manusia kita paham siapa diri kita, insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Jadi ketika kita menyadari siapa diri kita dan kita memahami bagaimana karakter kita, insya Allah kita selamat. Bila kau merasa bahagia dilayani, itu cara Allah mendidikmu agar kau suka melayani. Bila kau suka dipuji dan disanjung, itu cara Allah mendidikmu agar kau suka memuji dan menyanjung.
Jadi dikembalikan pada diri kita sendiri. Sehingga kita di sini juga bisa tafakkur. Oh, saya dikasih ini kok saya seneng ya. Berarti saya harus melakukan hal yang sama kepada orang lain. Saya dihormati kok seneng ya. Oh, berarti saya juga harus menghormati orang lain. Saya dimaki-maki orang kok tidak seneng ya. Berarti saya jangan sampai melakukan itu kepada orang lain. Jadi itu cara Allah mendidik kita. Ini saya teringat sebagaimana dawuh almarhumah Kiai Haji Muhammad Yahya, guru kami yang di pesantren Miftahul Huda Malang. Itu salah satu dawuh beliau adalah, yen awakmu pengen dihormati wong liya, maka hormatono wong liya. Jadi jika kamu ingin dihormati orang lain, maka hormatilah orang lain. Seperti itu. Ya, jadi jika kamu ingin dihormati orang lain, maka hormatilah orang lain. Artinya ketika kita bersosial masyarakat, hablum minan nas, ya, berhubungan dengan sama manusia, ya, ini kita berbuat baik, berbuat sebaik mungkin, ya. Dan tentunya ya harapannya satu, niatnya adalah li ridha illahi ta'ala, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Makanya kita ketika bermasyarakat dimanapun, di lingkungan apapun, kita bisa menghormati orang lain. Insya Allah kita juga akan dihormati orang lain. Tapi ketika sebaliknya kita semena-mena, karpe dewe, ya, tidak menghormati orang lain, maka ya tentunya kita akan mendapatkan balasan yang sama. Bila kau merasa bahagia dihormati, itu cara Allah mendidikmu agar kau suka menghormati. Bila kau merasa bahagia dimuliakan, itu cara Allah mendidikmu agar kau suka memuliakan. Itu cara Allah mendidik kita. Jadi ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, mari kita telisik, kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Apakah sudah seperti itu? Ngaji Rasul ini mengajak kita semua untuk hal yang sedikit, yang sederhana itu kita pahami lagi, kita tafakkur ilallah, kemudian kita introspeksi diri kita. Ketika kita sudah mendapatkan jawabannya itu, maka kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Itu insya Allah selamat ya, insya Allah selamat. Oh, saya kayaknya ini masih kurang ya, dalam saya bersosialisasi masih kurang. Ini banyak sekali macam-macam ya yang menyampaikan ke kami juga, mereka tidak bisa bersosialisasi, entah itu di masyarakat, entah itu di lingkungan kerja ya. Maka caranya adalah berikan yang terbaik sudah, tapi artinya jangan apa istilahnya itu, jangan diada-adakan gitu, ya. Jangan dibuat-buat, ya, jangan dibuat-buat. Itu natural saja. Kita bersosial dengan hati, insya Allah akan masuk ke hati mereka. Kita tulus, insya Allah nanti masuknya juga akan tulus. Ini karakter manusia seperti itu. Karakter manusia kalau dibaiki ya baik, dia akan baik. Kalau dijahati ya dia akan jahat. Responnya seperti itu. Ya ini sudah nas ya, sudah pada umumnya
Memang seperti itu, gitu loh. Maka ketika kita memahami seperti itu, ya ketika kita entah itu di lingkungan kerja, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan apapun, kita berbuat baik pada mereka. Ya. Kenapa? Karena juga itu adalah tuntunan Rasulullah. Ya. Itu tuntunan Rasulullah. Jadi kita berakhlakul karimah, berakhlak yang baik. Kemudian tentunya diniati semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bila kau merasa sedih diminta, itu cara Allah mendidikmu agar kau jangan suka meminta. Bila kau merasa sedih dituntut, itu cara Allah mendidikmu agar kau jangan suka menuntut. Ya. Ini artinya itu meminta-minta itu. Meminta-minta, minta sana, minta sini, minta macam-macam. Ya, ketika kita tidak suka diminta-mintai seperti itu, maka kita juga harus menjaga diri kita dari hal-hal yang demikian. Ya, jadi kita jangan minta-minta pada orang macam-macam, minta-minta apapun lah ya. Seperti itu. Juga termasuk menuntut. Ya. Kalau kita sendiri dituntut kan tidak mau, dituntut ini, dituntut itu, maka kita juga artinya tidak, ya jangan suka menuntut. Nah, ini beda lagi ketika memang sudah haknya ya. Jadi kalau haknya itu bukan menuntut ya, meminta hak itu beda dengan menuntut ya. Nah, seperti itu. Bila kau merasa susah, dihina, itu adalah cara Allah mendidikmu agar kau jangan suka menghina. Bila kau merasa susah direndahkan, itu cara Allah mendidikmu agar kau jangan suka merendahkan. Orang pada umumnya, ini pada umumnya ya, kalau dihina ya pasti susah. Dihina, dicaci maki ya itu pasti ya susah. Ya susah. Maka kita jangan berbuat seperti itu. Entah apapun posisi kita, mungkin posisi kita sedang di atas, sebagai pimpinan umpamanya, sebagai bos umpamanya, ya, jangan seenaknya menghina bawahannya, menghina anggotanya, menghina pegawainya. Jangan seenaknya saja. Mereka dihina, mereka susah, mereka sedih. Hati-hati. Doa orang terdolimi makbul. Dia harus hati-hati. Makanya ketika kita dihina orang lain, kita akan susah, kita akan marah. Ya, maka feedbacknya adalah kita jangan menghina orang lain. Ketika kita tidak mau direndahkan, kita tidak mau direndahkan, maka kita juga jangan suka merendahkan. Jadi ini ada hal baik, ada hal buruk. Ada hal baik, ada hal buruk. Ketika hal baik maka kita ikuti. Ketika hal buruk ya kita jauhi. Kita jauhi. Jadi ini semuanya adalah cara Allah mendidik kita. Cara Allah mendidik kita. Semua yang terjadi di dunia ini, apapun itu, sekecil apapun itu adalah atas izin Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan kita semua sudah hafal ini, kalimat ini. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita semua sudah hafal, serta artinya juga hafal. Tidak ada daya, upaya, kekuatan kecuali atas izin Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Tiada daya, upaya, kekuatan kecuali atas izin Allah. Jadi semua yang terjadi di dunia ini, apapun itu adalah atas izin Allah. Tanpa izin Allah maka tidak akan terjadi. Macam-macam apapun itu, wallahu alam.
Monggo bisa ditelisik kepada permasalahan-permasalahan kehidupan yang terjadi pada diri kita masing-masing. Di jalan tabrakan, bruak. Ini adalah atas izin Allah. Walaupun mungkin penyebabnya tidak waspada. Ketika ditipu orang, bruak. Itu juga atas izin Allah. Walaupun penyebabnya mungkin kurang hati-hati. Ketika apa ini kalau di kampus ya, tidak lulus ujian, stres, tidak lulus, nangis, itu juga atas izin Allah. Walaupun mungkin kita kurang persiapan, kurang belajar. Ketika kita diberi kemudahan, diberikan rezeki, jualannya laris, stres, itu juga atas izin Allah. Jadi semuanya yang terjadi ini adalah atas izin Allah. Kita semua sudah hafal, sudah paham. Sudah hafal, sudah paham. Cuman apakah hal ini sudah kita terapkan pada kehidupan kita? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketika kita diberikan kenikmatan mungkin senang-senang saja, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi ketika kita diberikan ujian, cobaan, masalah, ya gimana? Jangan-jangan nanti, wah Allah tidak adil, wah bahaya ini. Kalau sampai sudah berpikir Allah tidak adil, ini bahaya. Itu namanya su'udzon billah, berprasangka buruk pada Allah. Tidak boleh. Kita harus selalu husnudzon billah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua adalah atas izin Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah cara Allah mendidik kita. Agar apa? Agar kita menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang bijaksana, manusia yang tenang, sehingga nanti pada saatnya kita akan dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah pada Tuhan radiyatan mardiyah yang telah ridha kepada. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah wahai hamba-hamba semuanya. Wadkhuli jannati, masuklah ke surga. Insya Allah ketika kita sudah bisa melakukan ini dengan baik, kita menjalani kehidupan dengan baik, ngaji rasa ini mengajak kita semua untuk menjalani kehidupan ini dengan selalu berintrospeksi diri. Kuncinya dua, bersyukur ketika diberi kenikmatan, sabar ketika diberikan ujian, cobaan, masalah. Insya Allah ketika kita sudah bisa melakukan ini nyaman, insya Allah nantinya diberikan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga nanti insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, kemudian melanjutkan kehidupannya di alam barzah. Nanti kita insya Allah diberikan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini masih bab 7 ya. Bab 7 ini ada 20 bab ya, 20 bab. Ini masih bab 7, cara Allah mendidikmu. Maka di sini, di bab ini mengajak kita semua untuk selalu berprasangka baik kepada Allah, husnudzon billah,
bukan sebaliknya berprasangka buruk pada Allah. Su'udzon billah, naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Kita sebagai manusia ini adalah hamba. Kita ini hamba, manusia ini hamba, makhluk. Kita ini makhluk yang diciptakan. Kalau Allah itu khalik, pencipta. Khalik, pencipta atau yang menciptakan. Kita ini adalah makhluk yang diciptakan. Maka seyogianya kita sebagai hamba, kita sebagai makhluk, ya kita nurut. Kita nurut apapun yang sudah diberikan Allah. Jadi nanti hubungannya adalah dengan qadha dan qadar. Jadi qadha ini adalah satu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Qadar ini adalah sesuatu ketetapan yang terjadi. Jadi seperti sekarang ini adalah qadar, takdirnya Allah. Saya bisa bertemu dengan Anda semuanya via virtual atau via online. Ini adalah takdirnya Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, ini pasti tidak akan terjadi. Juga banyak juga yang mungkin sudah melihat kemudian skip atau lihat video lainnya. Ini juga termasuk takdir Allah. Takdir Allah. Makanya harapannya juga sesuai dengan namanya Pondok Pesantren Fathul Huda, ya. Ini Fathul Huda, ya. Ini membuka hidayah, membuka kebaikan. Ini adalah artinya adalah kita sebagai sarana, ya, sebagai perantara, ya, perantara membuka hidayah. Karena hidayah ini yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hak prerogatif Allah, memberikan hidayah kepada siapapun. Dan harapannya semoga siapapun Anda, siapapun jenengan dimanapun berada yang mungkin sedang menyimak agenda ini, semoga Anda semua diberikan hidayah oleh Allah, diberikan inayah oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah. Siapapun dimanapun yang mungkin sekarang sedang memiliki masalah, entah apapun itu, semoga diangkat masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dimanapun Anda, siapapun Anda yang mungkin sekarang sedang diberikan ujian, cobaan, penyakit berupa apapun bentuknya, apapun wujudnya, semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya itu semua adalah cara Allah mendidik kita. Diingat-ingat. Anda sekarang punya masalah, itu adalah cara Allah mendidik Anda. Anda sekarang punya harta benda, itu adalah cara Allah mendidik Anda. Yang sekarang sedang ditimpa musibah, ditimpa masalah, ditimpa penyakit, itu adalah cara Allah mendidik kita agar bisa bersabar. Bagi Anda yang sekarang diberikan kenikmatan, berbagai macam harta, benda, apapun itu, kebahagiaan-kebahagiaan, itu adalah cara Allah mendidik Anda agar Anda pandai bersyukur. Itu dua. Satu, sabar. Dua, syukur. Baiklah, kita masuk pada renungan. Sudahkah kita mengambil hikmah dari setiap kejadian? Setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita, apapun itu, pasti ada hikmahnya selama kita mau berpikir. Itu adalah cara Allah mendidik kita. Ambil hikmah dalam setiap kejadian yang terjadi pada hidup kita, pada diri kita. Ambil hikmahnya, ambil pelajarannya di situ. Sudahkah kita berpikir bahwa yang kita rasakan juga dirasakan begitu pula oleh orang lain? Ketika kita merasakan bahagia, sedih, orang lain juga seperti itu. Sudahkah kita mengembalikan sesuatu hanya pada Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu dari Allah, dan sesungguhnya segala sesuatu
akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu kita dilahirkan tanpa memiliki apa-apa, maka nantinya ketika kita diambil itu juga tanpa membawa apa-apa kecuali amal-amal yang sudah kita perbuat selama hidup. Ada 3 amal yang nantinya tidak terputus. Satu adalah ilmu bermanfaat, ya, seperti ini ya. Semoga ini nanti videonya terus ada ya, monggo Anda siapapun silahkan bisa membuat video-video seperti ini, konten-konten yang baik tentunya, yang bermanfaat. Insya Allah itu akan jadi amal jariah bagi Anda, amal yang terus mengalir bagi Anda, ilmu yang bermanfaat. Kita mengajar sebagai guru, sebagai dosen, sebagai ustadz, sebagai apapun, kita mengajarkan kepada masyarakat tentang satu keilmuan, dan ilmu itu digunakan, insya Allah itu bermanfaat terus. Pahalanya akan mengalir terus walaupun kita sudah meninggal dunia. Subhanallah. Silahkan siapapun yang sedang menyimak ini, apapun yang Anda punya, ilmu yang Anda punya, sedikit apapun, sekecil apapun, sharing. Ini adalah platform kita perbanyak konten-konten positif yang ada di YouTube ini, konten-konten yang mengajak kepada kebaikan. Insya Allah ketika ini terus dan orang-orang terinspirasi dengan apa yang Anda sampaikan, insya Allah itu akan jadi amal jariah pada Anda. Itu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah amal jariah. Ketika kita hidup, kita tasyarufkan sebagian harta kita, karena dalam sebagian harta kita itu adalah ada hak-hak orang lain. Kita tasyarufkan untuk kebaikan, untuk memberikan santunan anak yatim piatu, untuk memberikan santunan sosial kemasyarakatan, orang yang tidak mampu, kita berikan bantuan kepada mereka. Kita tasyarufkan untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren, apapun itu untuk kebaikan. Insya Allah itu akan menjadi amal jariah yang terus mengalir pada kita. Infak, sedekah ke masjid, ke pesantren. Pesantrennya digunakan terus untuk kebaikan. Nantinya pahalanya juga akan mengalir kepada Anda semuanya. Terus itu namanya amal jariah. Yang ketiga adalah putra putri yang soleh solihah, yang mendoakan kedua orang tuanya. 3 adalah putra putri yang soleh solihah, yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini bagi yang jomblo-jomblo, itu semoga segera dipertemukan dengan jodohnya, segera menikah dan memiliki keturunan. Insya Allah memiliki keturunan anak-anak yang soleh solihah, yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Juga bagi orang tua dimanapun berada, berikan bekal kepada putra-putrinya untuk bisa mengaji, sehingga nanti ketika kita meninggal dunia, insya Allah nanti kita akan dikirimi pahala doa dari mereka. Jadi 3 amalan itu yang tidak akan terputus ketika kita sudah meninggal dunia. Yang lainnya sudah stop, tapi 3 amalannya akan terus mengalir dan mengalir. Sudahkah kita selalu berbaik sangka kepada Allah atas hal yang terjadi kepada kita? Kita telisik kepada diri kita sendiri, introspeksi diri, evaluasi diri. Apakah kita sudah selalu husnudzon billah? Apakah kita sudah selalu berprasangka baik kepada Allah? Jangan-jangan kita itu hanya ingin enaknya saja. Ketika diberikan cobaan, masalah, ujian, penyakit, kemudian malah kufur. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur pada Allah, maka akan ditambah kenikmatannya. Sebaliknya, barang siapa yang kufur kepada Allah, mengingkari kenikmatan Allah, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Ya Allah,
Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang membuat Allah murka kepada kita. Na'udzubillah semua. Sudahkah kita selalu berbaik sangka kepada Allah? Segala sesuatu yang diberikan kepada kita itu pasti tujuannya baik. Pasti tujuannya baik. Apapun itu, apapun bentuknya. Selama kita bisa berpikir, ambil hikmah dari setiap kejadian. Itu adalah cara Allah mendidik kita menjadi manusia yang lebih baik. Begitu indahnya cara Allah mendidik kita. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Kejadian yang ada kita kembalikan kepada Allah yang Maha Kuasa. Berbaik sangka kepada Allah adalah hal terbaik bagi kita atas segala hal di kehidupan kita. Kita jalani kehidupan ini dengan baik dan menebar kebaikan. Semoga kita semua selalu diberikan kelembutan hati dalam menyikapi hal yang terjadi pada kita. Semoga kita sadar dan paham bahwa Allah sedang mendidik kita dengan caranya. Semoga kelak kita bisa mati bareng di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya kita selalu minta kepada Allah, ya Allah, mohon berikan ketetapan hati ini untuk selalu beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Mohon berikan hidayah inayahmu kepadaku ya Allah, sehingga kita diselamatkan, kita menjadi manusia yang selamat insya Allah. Nah, hati ini selalu berubah-ubah, kadang naik iman ini, kadang turun, naik turun, naik turun. Ya, kita selalu berdoa, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Allahumma ya Allah, wahai Zat yang membolak-balikan hati, mohon tetapkan hatiku selalu bertaut kepadamu ya Allah. Indahnya, sangat indah sekali, sangat indah sekali ketika kita bisa selalu menyandarkan diri kita ini, hati ini, perasaan ini kepada Allah. Kita selalu apapun kita sandarkan kepada Allah. Subhanallah, sangat indah sekali kita bisa menjalani kehidupan ini insyaallah dengan qanaah, dengan ikhlas. Kita semua tentunya berdoa semoga kita semua, saya, panjenengan semua dimanapun berada, tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam situasi sekarang ini, di mana pandemi COVID-19 ini masih posisi belum dicabut. Maka tentunya kita masih terus berikhtiar untuk selalu menjaga diri kita, keluarga kita, dan tentunya menerapkan protokol kesehatan. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita semua dapat beraktivitas kembali normal seperti sedia kala dan lebih baik atas izin Allah. Barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih pada Bapak Ibu, saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada yang sudah menyimak kajian ini. Insya Allah kajian ini akan kami kaji terus sebagaimana yang sudah kami sampaikan kemarin. Insya Allah kalau ada kesempatan nanti kami langsung mengkaji, sehingga nanti tidak menunggu hari-hari tertentu. Ketika ada kesempatan nanti langsung kami live di sini. Jadi silahkan diklik subscribe dan tombol lonceng, sehingga nanti ketika kami live Anda bisa mendapatkan notifikasi.
dan khusus memang di hari Rabu malam Kamis seperti ini kita ada rutinan di sini majelis ngopi, yaitu ngaji rasa kehidupan seperti ini. Nanti kemudian dilanjutkan dengan terapi ya, jadi terapi yang membutuhkan pengobatan segala macam itu di sini. Jadi untuk tindak lanjutnya di sini. Baiklah, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat.